Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. So today we will learn about chapter 4, part 1. That is, this is my world. Yang artinya ini adalah duniaku. Nah, sebelum kita mulai, silakan disiapkan buku dan alat tulis, serta catat poin penting yang ada di video pembelajaran ini. So, before we start, let's say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, in this chapter, di bab ini, kita akan belajar, we will learn about to state things, animals, and public places around us. Yang artinya, kita akan belajar, we will learn to state, menyatakan things itu artinya benda, animals, hewan, and public places. Public places itu artinya tempat-tempat umum, around us. Around us artinya di sekitar kita. Jadi kita akan belajar untuk menyatakan benda-benda, hewan, maupun tempat publik di sekitar kita. So, yang pertama ada name of the things in the classroom. Pastinya kalian sudah belajar di kelas ya, walaupun selama masa pandemi ini kita nggak bisa setiap hari belajar di kelas. Tapi biasanya di kelas itu juga ada beberapa benda. Nah, di dalam gambar ini ada beberapa benda. Yang pertama ini, oke, akan Miss baca ya. Nanti kalian coba baca juga di rumah. Oke, globe. Globe yang artinya global atau bola dunia. And then a clock yang artinya jam. A picture yang artinya gambar atau foto. A board, papan tulis. A cupboard, lemari. A book, ini a book artinya iya buku. A table yang artinya meja. A desk yang artinya meja belajar. Lalu a chair yang artinya kursi. And then a door yang artinya pintu. An air conditioner yang artinya apa nih? Iya, AC. A window yang artinya jendela. A wall yang artinya dinding. And then a floor yang artinya lantai. Oke, next kita akan belajar tentang benda-benda apa saja yang biasanya ada di rumah. Nah, pastinya kalian tahu dong, tapi kira-kira apa ya bahasa Inggrisnya? Nah, sebelum kita belajar tentang itu, kita harus tahu dulu nih bagian-bagian yang ada di dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu biasanya kan ada ruangan-ruangan. Nah, di sini ada yang pertama itu ada apa nih? Ya, ruang tamu atau living room. Lalu ada kamar. Pastinya kalian di rumah ada kamarnya kan? Nah, kamar itu bahasa Inggrisnya bedroom. Lalu ada kamar mandi, bahasa Inggrisnya bathroom. Yang ini bed, yang ini bathroom. Lalu ada ruang makan, bahasa Inggrisnya dining room. Ada garasi, bahasa Inggrisnya garage. Dapur, itu bahasa Inggrisnya kitchen. And then halaman, apa nih? Ya, halaman rumah, atau bahasa Inggrisnya yard. Nah, itu adalah part of house, atau bagian yang ada di dalam rumah. So, yang pertama, kira-kira ini ruangan apa nih? Iya, betul. Ini adalah living room atau ruang tamu. Nah, di dalam gambar ini ada beberapa benda. Yang pertama ada two bags, yang artinya dua tas. Lalu ada many books, yang artinya banyak buku. Karena banyak bukunya, jadi banyak bahasa Inggrisnya many, buku, bahasa Inggrisnya books. Lalu ada lamp atau lampu, a bookcase, rak buku, a telephone yang artinya telepon, a television yang artinya TV, a pair of curtains yang artinya sepasang, hordeng. Pair itu artinya sepasang, curtains itu artinya ini nih tirai atau hordeng.
lalu a sofa yang artinya sofa, a table, meja, a carpet yang artinya karpet. Nah, yang kedua, benda-benda yang ada di dalam dapur. Dapur bahasa Inggrisnya apa? Iya, kitchen. Nah, di dalam gambar ini itu ada a refrigerator yang artinya kulkas. Jadi kulkas itu bahasa Inggrisnya ini a refrigerator. Lalu ada oven. Biasanya yang mamanya suka buat kue nih, ada nih oven. An oven. Lalu ada a cabinet yang artinya laci. A stove yang artinya kompor. Ada a frying pan yang artinya wajan penggorengan. Ada a pan yang artinya apa? Iya, panci. Lalu ada a sink yang artinya keran. Oke, ruangan yang ketiga. Ini ada apa ya? Iya, kalau ada sendok, garpu, ada gelas, ada piring, berarti ruang makan atau bahasa Inggrisnya itu dining room. Nah, di gambar ini itu ada a chair, kursi, ada a bottle, botol minum, a bowl. Nah, artinya apa? Iya, mangkok. A knife yang artinya pisau. Jadi cara baca a knife itu K-nya jangan disebut. Jadi a knife yang artinya pisau. Lalu ada tablecloth, artinya apa kira-kira nih? Iya, taplak meja, betul. Lalu ada rice bowl yang artinya tempat mangkok nasi. Lalu ada a lunch box, tempat makan. A fork, garpu. Lalu ada a plate yang artinya piring. A spoon yang artinya sendok. And a mug yang artinya gelas. Nah, kita pindah ke bawah. Ini ada di mana nih kira-kira kalau ada kira-kira kalau ada kasur? Bawaannya pengen tidur aja nih kalau ada kasur. Iya, yaitu kamar. Kamar bahasa Inggrisnya adalah bedroom. Nah, di gambar ini ada beberapa benda juga nih. Kira-kira sama nggak nih sama di kamar kalian benda-bendanya? Nah, kita cari tahu dulu benda apa saja, lalu apa artinya. Nah, yang pertama ada a lamp yang artinya lampu, a mirror yang artinya cermin, a table, meja, lalu ada a blanket, selimut, a bed, yaitu kasurnya, a bolster, guling, jadi guling itu bahasa Inggrisnya ini nih, bolster. Lalu ada a bolster case yang artinya sarung guling, a pillow yang artinya bantal, lalu ada a pillowcase yang artinya sarung bantal, and then a wardrobe. Nah, wardrobe ini artinya ini nih, lemari pakaian. Lemari buat naruh pakaian, bukan buat naruh makanan ya. Oke. Nah, ruangan yang kelima ini ada di mana nih kira-kira kalau ada toilet? Nah, jadi bedroom yang artinya kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini, di gambar ini ada yang pertama a mirror, yaitu kaca, a sink itu tadi artinya keran, a bucket yang artinya ember, a shower yang biasa kita pakai tuh yang keluar airnya. Lalu ada a scoop, yaitu gayung, a tub, itu bak mandi. Lalu ada a toilet, ada toiletnya. Nah, yang keenam ini ada ruangan apa nih? Iya, ruang garasi. Nah, biasanya di garasi itu ada beberapa benda. Nah, di dalam gambar ini ada beberapa benda nih. Kira-kira benda-benda yang ada di garasi ini sama nggak sama garasi di rumah kalian? Nah, terus benda-benda yang ada di garasi ini yang pertama ada a shelf yang artinya itu rak, lalu ada car, ada mobil, lalu a motorcycle, ada motor, a bicycle, sepeda, a pump yang artinya pompaan, a rug itu keset, lalu ada a cabinet, ada laci, lalu ada a ceiling yang artinya ini nih, nutup ini. Nah, next ini ada beberapa
benda juga di dalam apa nih? Ya, halaman. Nah, di gambar ini ada a tree yang artinya pohon, a bird cage yang artinya ya kandang burung. Lalu ada a wheelbarrow yang artinya apa nih? Gerobak. Jadi gerobak itu bahasa Inggrisnya ini a wheelbarrow. Lalu ada a spade yang artinya sekop, and then a watering can yang artinya penyiram tanaman. Lalu ada a hoe yang artinya cangkul. Lalu ada some flowers, yaitu some artinya beberapa, flowers artinya bunga. Jadi some flowers artinya beberapa bunga. Lalu ada a bench, yaitu kursi taman. Nah, biasanya kalau misalnya chair itu dipakainya di dalam ruangan. Jadi kursi yang ada di dalam ruangan itu chair biasanya kita pakai. Tapi kalau misalnya di luar ini atau di taman itu ini bahasa Inggrisnya, kursi itu bahasa Inggrisnya bench. Exercise 1, latihan soal 1. Nah, di latihan soal 1 ini kalian diminta untuk take one picture of your part of house. You can choose one. Jadi yang pertama kali kalian lakukan adalah ambil salah satu gambar dari bagian rumah kalian. You can choose one. Kalian bisa pilih salah satu. Jadi kalian bisa pilih bagian rumah kalian, salah satu saja yang akan kalian foto. Bisa living room, bisa yard, ataupun bedroom, ataupun apalagi kitchen. Jadi pilih salah satu bagian rumah kalian lalu foto. Nah, sebelum difoto jangan lupa dibersihin dulu ruangannya. Jadi sekalian bantu orang tua kalian di rumah. Nah, setelah kalian ambil gambarnya atau setelah kalian foto, yang kedua yang harus kalian lakukan adalah tell and write the things in your picture. Tell yang artinya menyatakan atau sebutkan, and write, tulis, things in your picture. Benda-benda apa saja yang ada di gambar atau yang ada di foto yang kalian ambil tadi. Nah, contohnya kayak gimana, Miss? Nah, ini contohnya. Ini kira-kira gimana nih? Nah, ini adalah salah satu part of house yang ada di rumah Miss April. Di bagian apanya? Ini adalah di bagian halaman rumah atau yard. Nah, nanti tinggal kalian pilih kalian mau foto bagian rumah yang mana. Mau bagian dapur, ataupun ruang tamu, ataupun kamar mandi, terserah kalian. Yang penting pilih salah satu. Lalu setelah kalian foto, silakan kalian tulis seperti ini nih. Yang pertama, there are many things in my yard. Ada banyak benda yang ada di halaman saya. Nah, kalau misalnya foto kalian itu dapur, berarti di sini tulisnya apa? Nah, iya, berarti di sini tulisnya kitchen ya, bukan yard. Lalu setelah ini ditulis, nah kalian sebutkan nih ada benda apa saja. Nah, di dalam gambar ini kan yang pertama there is a pond, atau yang artinya ada kolam. Pond itu kolam. Nah, ini ada kolamnya nih di depan rumah Miss April. Nah, yang kedua there are some plants, yang artinya ada beberapa tanaman. Nah, yang bisa kalian lihat di sini ada banyak tanaman nih di sini. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga adalah ketika things atau bendanya ini hanya ada satu, berarti to be yang digunakan adalah is. Tapi kalau misalnya things-nya banyak atau benda-bendanya banyak, berarti pakainya are. Karena di sini some plants, beberapa tanaman, berarti kan lebih dari satu dong. Jadi di sini to be-nya pakainya are. Nah, karena kolamnya pond ini cuma ada satu, berarti di sini to be-nya is. Nanti jangan lupa ya, digunakan yang benar to be-nya, oke? Nah, lanjut
benda yang ketiga, there is an aquarium. Di sini ada akuarium. Lalu there is a lamp, ada lampu. There is a tape, ada radio. And then there is a chair, ada kursi. Nah, setelah kalian foto dan tulis benda-benda yang ada di dalam foto kalian, silakan kalian upload di Google Classroom yang nanti akan Miss share, oke? Next, setelah tadi kita menyatakan things, state the things around us, menyatakan benda-benda yang ada di sekitar kita, sekarang kita akan belajar menyatakan hewan. Hewan bahasa Inggrisnya, of course, animals. Nah, animals yang ada di sini adalah animals in the garden, yang ada di garden artinya taman, berarti yang ada di taman. Nah, ada hewan apa saja di sini? Nah, biasanya di taman itu kan ada a ladybug, yaitu artinya kumbang. And then a fly, artinya lalat. A cocoon, artinya apa nih? Ya, kepompong. A cricket, jangkrik. And then a worm, yaitu cacing. Nah, itu adalah hewan-hewan yang ada di gambar ini. Next. Nah, untuk exercise 2, please write some animals that live in the desert with its meaning. Nah, jadi di sini kalian diminta untuk tulis some animals, beberapa hewan yang live, tinggal, ataupun hidup in the desert. Di desert itu apa? Nanti kalian cari di rumah desert itu artinya apa. With its meaning, dengan artinya. Jadi nanti kalian tulis hewan apa saja yang hidup di desert. Minimal 5 animals atau 5 hewan. Jadi kalian tulis hewannya, nama hewan dalam bahasa Inggrisnya apa, lalu artinya apa. Silakan nanti kalian tulis di form yang ada di Google Classroom. Next, setelah tadi state animals atau menyatakan hewan, sekarang kita akan belajar name of the public places. Nama-nama tempat umum. Jadi public places itu artinya tempat umum. Nah, biasanya di tempat umum itu ada apa saja ya? Nah, ini ada school. Jadi school itu tempat umum. Tempat umum itu jadi tempat yang banyak orang kunjungi. Nah, ada school yang artinya sekolah, library yang artinya perpustakaan, bank yang artinya bank, and then hospital yang artinya rumah sakit, post office yang artinya kantor pos, and then police station yang artinya kantor polisi, fire station yang artinya kantor pemadam kebakaran, bukan kantor api ya. Lalu ada zoo, yaitu kebun binatang, and then museum yang artinya museum, and then mosque yang artinya masjid, shopping center yang artinya tempat belanja atau mall, and then ada market yang artinya pasar. Oke, kita lanjut ke exercise 3. Nah, di sini ada 5 soal nih. Nah, nanti kalian baca soalnya, akan Miss bantu baca juga. Nanti kalian isi di Google Formnya. Oke, soal yang pertama. A place where we save or deposit our money is. Nah, nanti tinggal kalian pilih kira-kira gambar apa yang tepat. Jadi nanti akan Miss cantumkan gambar-gambarnya, nanti kalian pilih gambar apa yang tepat untuk jawabannya, oke? Yang kedua ada a place where the people can borrow the books is. Number 3 ada a place where we fill in fuel our car is. Number 4 a place where Muslim do pray is. Number 5 a place where we can buy anything we need is. Nah, jangan lupa nanti diisi ya di Google Classroom-nya. Oke, thank you so much for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.